Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Tak terasa kita sudah berada di tahun 2026 dengan semangat yang baru, dengan edisi yang lebih baru dan lebih fresh tentunya. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Kadir sebagai podcaster mengucapkan selamat datang kembali di konten Renungan Kalam Langit. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dan bincang hangat bersama dengan narasumber tercinta kita. Kita sambut Mas Farihul Umam. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah. Nah, teman-teman udah pada kenal belum dengan beliau? Yo. Waduh. Oke. Mari kita langsung saja ya. Mas Farihul Umam. Iya. Mas ini biasanya dipanggil apa nih? Apakah Mas Fari, Mas Umam, atau ada panggilan lain di luar nama asli sampean? Ya. Basa-basi yang sangat menarik ya untuk ya ini. Penting sekali ya untuk nama panggilan itu juga penting ya. Kalau saya itu awal-awal di sosialisasi pembelajaran, Ya. kemarin itu saya memperkenalkan diri dipanggil dengan nama Farreh. Double R. I-nya diganti E. Gitu ya. Oh, iya. Double R. Coba dilafadzkan, diucapkan. Fareh. Benar sekali. Lalu setelah ke sini anak-anak kelas itu juga lebih nyaman kayaknya memanggilnya dengan sebutan gondrong ya. Gondrong. Karena rambutnya yang identik dengan panjang. Ya. Itu anak-anak kelas. Dan juga akhir-akhir ini kan ketika saya di kelas itu ya, ketika diskusi atau menjawab pertanyaan dari teman-teman, itu saya suka lepas. Artinya nggak ada beban sama sekali, nggak grogi dan lain sebagainya ya. Itu saya lepas dan di situ saya memberhentikan diri dengan panggilan ulama. Wah, Ulama itu dengan panggilan ulama. Kenapa kok gitu? Karena juga akhir-akhir ini ya saya itu teman-teman kelas itu saya bimbing sendiri. Saya bimbing karena ada tugas, saya bimbing untuk membaca kitab dan lain sebagainya. Makanya saya memberhentikan diri sebagai ulama. Iya. Nah, yang menariknya ini nanti bisa kalau nggak keberatan, kalau keberatan ya nanti bisa di-cut ya. Wah, apa nih? Ini ketika saya memberhentikan diri sebagai ulama, ada satu teman yang nyeletuk, malah menyuruh saya memakai gelar nabi. Nabi ini. Tapi jangan salah paham dulu ya. Nabi itu kalau secara biologis itu memang nabi-nabi yang kita kenal, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi yang ada 25 itu ya. Ya. Itu nabi secara biologis. Oke. Tapi kalau secara akademik, nabi itu adalah orang yang berpengetahuan luas. Bahasa kerennya itu kalau di akademik filsuf. Oh, Nah, itu ya. Ya. Itu mereka menyuruh memakai gelar itu, gelar nabi kepada saya. Tapi saya belum lah ya. Oh. Jadi kalau ditanyai nama panggilan bisa pakai Fareh atau Gondrong. Kalau nanti mau pakai Mas juga boleh, Kak juga boleh, terserah. Senyamannya sampean gitu ya. Oke. Kalau panggil Nabi gimana? Oh, jangan dulu. Oh, oke. Jangan. Kalau nama ulama untuk internal kelas saja ya. Oke, siap. Itu internal kelas ya. Ya. Nah, kalau di podcast kali ini di Renungan Kalam Langit, kira-kira mau pakai nama apa nih? Bebas yang senyamannya aja. Gitu ya. Oke. Kira-kira apa yang nyaman? Panggil. Mungkin yang nyaman buat aku panggil tuh Mas Fareh. Nah ya, itu lebih keren juga sih. Oh, iya sih, makanya juga aku pilih itu. Soalnya keren. Iya. Nah, jadi teman-teman, Mas Fareh ya, Mas Ya. Fareh. Mas Fareh ini itu bisa saya katakan sebagai mahasiswa yang unik, teman-teman. Kenapa? Ya karena beliau ini adalah seorang magister ilmu Al-Quran dan tafsir,
Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Dan juga beliau ini terdaftar sebagai Mizanuna Tafsir angkatan 25, teman-teman. Ya, benar sekali. Benar. Gitu. Nah, Mas Fare, Ya. sebelum kita ngobrol bahas yang berat-berat, nggak berat-berat juga sih, agak berat dikit. Oh ya. Aku pengen nanya serius dulu deh. Ya. Boleh. Apa sih motivasi Mas Fare untuk bergabung di UKM JKH Al-Mizan? Motivasi ya, motivasi. Ini lebih ke pengenalan kenapa aku kenal Al-Mizan dulu ya. Oke. Gitu ya. Awal-awal ke Jogja itu aku bertemu dengan seorang teman yang nulis Arabnya itu sangat bagus. Sangat bagus. Akhirnya saya itu tanya ke dia, Kang, sampeyan bisa nulis Arab sebagus ini, emang bakatnya dari rumah atau ketika sudah di kampus ini? Dan dia jawabnya bagaimana? Ternyata eh, dia bisa menulis dengan bagus sesuai kaidah kaligrafi itu ya. Dia baru-baru ini belajar di kampus. Lalu dia mengenakan bahwa ini di luar kegiatan kampus, kegiatan mata kuliah, yaitu dia langsung mengenalkan yang namanya Al-Mizan. Mulai dari situ saya mulai tertarik ini. Ada apa aja sih yang namanya Al-Mizan ini? Ternyata saya cari-cari info, ternyata nggak cuma di kaligrafi ya. Ada di tafsir, ada pula yang tahfidz juga ada, terus sholawat juga ada. Nah itu. Nah, berhubung saya itu basicnya orang yang suka diskusi, orang yang suka kalau di pondok itu namanya Basul Masail ya. Makanya saya ingin mencari ruang diskusi di luar kampus. Maka saya menemukan Mizan divisi tafsir karena di situ ada nanti ruang diskusi seputar tafsir dan lain sebagainya kan gitu. Nah, itu motivasi saya untuk masuk di dalam Al-Mizan. Jadi bermula penasaran, lalu keinginan saya untuk berdiskusi lebih, maka saya pilihlah Al-Mizan seperti itu. Wah, menarik sekali ya motivasi dari Mas Fare untuk gabung di UKM JKH Al-Mizan. Ya, benar. Nah, kalau teman-teman motivasi kalian untuk gabung di UKM JKH Al-Mizan apa? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut Mas. Saat ini apa yang Mas rasakan setelah bergabung di UKM JKH Al-Mizan? Kalau yang saya rasakan ya, karena kami juga yang nggak terlalu aktif, mohon maaf sekali ya. Yang pertama itu seru pasti ya, seru. Dan menurut saya itu sangat recommended bagi pemula. Bagi pemula yang ingin mengasah atau memperkuat, memperdalam keilmuan bidangnya lah. Misalkan dia minat di kaligrafi, ya bisa nanti ikut di Mizan yang divisi kaligrafi. Kalau dia minat keterampilannya di paduan suara, berarti nanti bisa masuk di divisi itu sangat seru sekali dan worth it lah untuk diikuti. Dan terakhir pasti itu untuk memperluas relasi. Seperti jargon kampus kita apa itu? Integrasi interkoneksi. Ya. Kan seperti itu untuk menambah relasi. Wah, ternyata menarik juga ya cerita perjalanan hidup Mas Farid ini, mulai dari motivasinya untuk gabung di UKM JKH Al-Mizan dan juga bagaimana setelah gabung di UKM JKH Al-Mizan. Nah, kita ketahui bersama teman-teman bahwa Mas Farid ini dia itu sudah berkecimpung di dunia kajian tafsir. Jadi beliau ini sudah nggak asing lagi di dunia kajian tafsir. Apalagi beliau ini adalah seorang Miate gitu. Teman-teman tahu nggak Miate itu apa? Pasti nggak tahu kan? Jadi aku kasih tahu nih. Jadi Miate itu adalah singkatan dari Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir, teman-teman. Ya, keren banget kan? Nah, aku mau nanya nih Mas. Ya. Dunia kajian tafsir itu kan luas. Benar. Nah, apa sih yang menarik di dunia kajian tafsir itu?
Yang menarik ya, aku teringat, salah satu statement dari dosen, dan statement ini membuat diriku tertampar Wih. sebagai pengkaji tafsir ya. Apa tuh? Jadi beliau itu bilang gini, kita ini kan prodinya IAT, pengkaji tafsir gitu ya, Ya. pengkaji tafsir. Menyentuh al-itqan saja nggak pernah, apalagi membaca. Masa pantas kita sebagai pengkaji Al-Quran, pengkaji tafsir, menyentuh karangan, menyentuh kitab yang sangat monumental di kalangan tafsir, yaitu Al-Itqan, kita saja nggak pernah membaca, apalagi menyentuh dan lain sebagainya. Ini tentu ini menampar bagi saya, dan ini juga otomatis menumbuhkan motivasi saya untuk kembali mempelajari, membuka kitab Al-Itqan karya As-Suyuti. Karena memang sangat hebat As-Suyuti dalam menuliskan kitab Al-Itqan. Seperti itu ya. Wah, dari statement Masnya tadi itu dapat saya simpulkan bahwa kitab Al-Itqan ini itu adalah harga mati bagi seorang pengkaji tafsir ya, Mas. Benar. Gitu ya. Namun kira-kira kenapa kok harus Al-Itqan gitu? Pertanyaan culture-nya, kenapa Al-Itqan? Sehebat apa sih Imam As-Suyuti ini dalam menulis kitab Al-Itqan ini? Ya. Kalau ditanya kenapa harus Al-Itqan ya, ini alangkah baiknya kita juga harus tahu apa ya, biografi penulisnya. Al-Itqan itu siapa yang mengarang, terus dari mana asalnya, ini juga harus kita perlu tahu. Yang pertama dari nama, yang menulis Al-Itqan, yang musannefnya Al-Itqan itu adalah Jalaluddin. Jalaluddin. Dia lahir di Asyut, daerah Mesir, kota Mesir itu ya, sekitar tahun 800-an. Kalau nggak salah 849. Ya, itu seingat saya 849. Dan dia semenjak umur 8 tahun, Ya. ini sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Masya Allah. Sudah dari kecil tuh. Dari kecil ya. Dari kecil Sudah khatam. 8 tahun sudah tahfidz 30 juz. Lah, setelah itu dia berkelana mendidik, mencari pendidikan, mencari guru. Dia juga menghafal atau mempelajari Nahwu Shorof, Alfiyah Ibnu Malik, terus dari hadis, dari Quran, ilmu-ilmu qiraat dan lain sebagainya, sehingga dia ketika sudah kuat dengan ilmu-ilmu itu, sudah menimba ilmu-ilmu itu dengan serius, ada suatu masa dia itu diklaim sebagai mujtahid mutlak. Wah, apa tuh mujtahid mutlak? Jadi mujtahid mutlak itu adalah seorang yang dengan kepandaiannya, dengan kepintarannya yang sudah melebihi kita-kita ini ya, ini dia boleh berijtihad sendiri, membuat hukum sendiri, dan sampai bisa membuat madhab sendiri. Namun yang hebatnya, yang menjadi ketawaduan beliau, Imam As-Suyuti ini, dia tidak mau mendirikan madhab, tidak mau berijtihad sendiri, tapi dia lebih memilih ke madhab Syafi'i, mengikut madhab Syafi'i seperti itu. Lalu setelah itu, setelah dia menimba ilmu yang sangat panjang, sangat banyak dari semua fan ilmu ya, mulai
Quran, hadis, kebahasaan dan lain sebagainya. Akhirnya dia itu menuliskan sebuah kitab yang khusus menjelaskan tentang ulumul Quran. Hmm. Yang beliau kasih nama Al-Itqan. Jadi Oh, iya, iya. Al-Itqan ini adalah sebuah kitab yang membahas khusus tentang ulumul Quran. Jadi di dalamnya memuat makiyah madaniyah, nasikh mansukh, dan kaedah-kaedah lain sebagainya. Itu beliau tulis di dalam kitab Al-Itqan. Kurang lebih ada 80 bab. 80 bab ulumul Quran lah. Tuh. Dan juga tidak hanya Al-Itqan saja sebenarnya ya. Ada kitab-kitab lain misalkan telah saya pelajari ya dari hadis itu ada Alfiyah Suyuti. Itu juga karangan beliau itu masuk dalam fan mustalah hadis. Terus ada lagi ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu dia ada mengarang kitab Uqudul Juman. Terus ada di usul fikih juga, usul fikih itu beliau mengarang kitab yang namanya Jam'ul Jawami'. Jadi semua itu karena memang dia kredibilitas keilmuannya sangat tinggi sehingga beliau tidak hanya fokus di ulumul Quran, tapi ada di hadis, ada di usul fikih juga ada, di balaghah juga ada, apalagi di ulumul Quran. Iya, iya. Jadi kalau misalkan nih ulumul Quran karya terbaiknya Asyuyuti apa? Al-Itqan. Ya. Terus di balaghah karya terbaiknya Asyuyuti apa? Uqudul Juman. Terus di hadis karya terbaiknya Asyuyuti apa? Alfiyah Suyuti. Ketika di usul fikih apa? Jam'ul Jawami' dan sebagainya. Banyak sekali. Memang sehebat itu, maka pantaslah kalau ada statement kita sebagai seorang IAT kok nggak mempelajari Al-Itqan. Karena memang itu karya Asyuyuti di bidang ulumul Quran yang paling gong loh. Gitu. Oh, gitu ya. Ya, jadi kita perlu harus membaca lagi gitu. Iya, iya, iya. Motivasi kita. Pantas sih. Ya. Al-Itqan ini itu menjadi harga mati bagi seorang pengkaji tafsir. Benar. Tadi sudah dijelaskan terkait kitab Al-Itqannya sendiri dan juga musonifnya juga ternyata itu sangat hebat ya. Ya. Nah, tadi kan udah sekilas penjelasan tentang Al-Itqan dan musonifnya. Gini Mas, aku sekarang nanya-nanya gini. Kita ini Ya. sebagai pengkaji tafsir itu nanti orientasinya ke arah mana nih? Apakah ke arah seorang peneliti ataukah ke arah seorang mufasir? Ya. Gitu. Ini pertanyaan yang agak-agak sulit nih Bang Fik. Karena juga saya ini sebenarnya juga mempertanyakan diri sendiri ketika tiap bulan kan kami ditelepon sama orang tua ya. Oh iya, iya. Tanya kabar, terus yang pasti terakhir itu kuliah sudah sampai mana, sudah dapat apa dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya saya juga mempertanyakan dan mungkin ya harapan dari orang tua itu kita kuliahnya di ilmu Al-Quran dan tafsir, harapannya kita menjadi seorang mufasir. Nah ini adalah suatu dua hal yang berbeda ya, mufasir sama peneliti kalau ditanyakan. Berhubung kita ini kuliah di Jogja, di UIN Sunan Kalijaga tercinta ini ya, yang ngiblatnya itu apa? Kebarat-baratan, kan gitu ya. Nah, jadi kalau ngiblatnya ke barat-baratan ini menurut saya, dan ini juga kalau sampean lihat di podcastnya Ismail Fajri, Profesor Ismail Fajri itu juga mengatakan seperti ini ya. Jadi orang yang mengkaji ala barat atau orang yang mengkaji di barat, di Eropa dan sebagainya itu orientasinya adalah peneliti tafsir. Kenapa bisa begitu? Karena mereka itu mengkaji tafsir bukan dari dalamnya, bukan mengkaji ulumul Qur'annya, bukan mengkaji nasikh mansukh itu begini, terus kaedah-kaedahnya itu harusnya begini, benar, bukan. Tapi mereka itu mengkajinya dari sisi luar, dari segi antropolog, dari segi sejarah dan lain sebagainya. Itu kalau
barat dan ala-ala barat seperti kampus Iya, kita iya. kan. Nah, kalau yang dari timur, kalau yang Timur Tengah dan lain sebagainya, misalkan Prof. Quraish Shihab itu kan. Iya. Nah, itu dia barulah mereka itu kayak Prof. Quraish Shihab itu yang mempunyai otoritas penafsir. Karena memang di Timur Tengah itu pembelajarannya eh, kata Ismail Fajri ya, Prof. Ismail Fajri. Itu mereka memperdalam keilmuan tafsirnya memang dari dalam, bukan dari luar kayak yang tadi. Iya, iya, iya. Kalau yang Eropa kan mempelajari Islam, mempelajari tafsir itu dari segi luarnya, dari segi sejarahnya, dari segi antropolognya dan lain sebagainya. Tapi kalau di Timur Tengah itu memang mempelajari apa yang ada di dalam tafsir. Nah, ini suatu hal yang berbeda. Nah, berhubung kita di sini di UIN Sunan Kalijaga ini yang ala-ala kebaratan, maka ulumul Quran saya kira di sini sangat sedikit ya untuk kita temui ya. Iya, iya. Lebih banyak teori-teori dari barat kayak teorinya Walid Saleh yang bahwa tafsir itu adalah tradisi genealogis gitu ya, atau teori apa intertekstualitas Julia Kristeva dan lain sebagainya. Dan Walid Saleh pun ya yang bikin menarik ini. Walid Saleh yang sudah profesor ini ya, yang sekarang di University of Toronto, ini dia ketika ditanyai Ismail Fajri, Ya. bukan ditanyai ya, langsung ditodong sebuah pernyataan. Gini, wah, Walid Saleh, kamu ini seorang mufasir ya. Dikitukan sama Ismail Fajri, kamu ini seorang mufasir ya. Tapi jawabnya siapa? Walid Saleh itu gini, no, bukan. Saya bukan seorang mufasir, tapi saya adalah sejarawan tafsir. Jadi sehingga Walid Saleh ini memunculkan teori bahwa tradisi tafsir itu adalah genealogis gitu. Memunculkan teori itu. Nah, kita yang di sini yang di UN khususnya ini ya, ini menurut saya memang bukan dididik sebagai mufasir tapi dididik sebagai penafsir. Peneliti. Peneliti tafsir. Ya. Peneliti tafsir. Jadi memang mungkin saya agak menurunkan ekspektasi saya yang ingin menjadi mufasir ya. Oh, Karena memang mungkin dari tuntutan dari rumah yang dikuliahkan di ilmu Quran, harapannya menjadi mufasir, ternyata setelah ke sini ke barat-baratan ternyata hanya sebatas peneliti. Tapi peneliti itu juga sebenarnya berat. ya, betul, betul. Berat. Itu sih. Di ke depan peneliti bukan Penafsir. Oke, dari obrolan tadi itu aku nge-capture beberapa hal. Seperti Al-Itqan ini itu adalah harga mati bagi seorang pengkaji tafsir ya. benar. Nah, itu jadi kompas bagi seseorang yang ingin menyelami dunia tafsir Ya, gitu. minimal harus baca. Betul, betul. Kemudian tadi yang kedua bahwasanya kita ini karena sekarang kita berada di UIN Ya, yang mana kiblatnya itu ke arah barat ya. sehingga itu membuat kita berorientasi pada seorang peneliti, Peneliti. bukan seorang pengkaji Ya. bukan seorang penafsir gitu. Nah, dari obrolan tadi tentu ini sangat bermanfaat bagiku dan juga bagi penonton Renungan Kalam Langit. Nah, semoga obrolan kita tadi itu enggak sekedar lewat di telinga, Nah, tapi dapat benar-benar singgah di dalam hati dan dapat jadi bahan bakar kita untuk mencari ilmu pengetahuan gitu. Mas Fari, terima kasih sudah hadir. terima kasih juga sudah diundang. Ya, terima kasih juga sudah berbagi dan juga terima kasih sudah membuktikan bahwa ilmu itu sangat indah jika disampaikan dengan kerendahan hati. Oke, teman-teman, sampai jumpa di episode Renungan Kalam selanjutnya. Tentu di episode selanjutnya akan lebih seru dan lebih menarik lagi. Saya Muhammad Rifki Kadir, pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pulang kampung. Pulang dong. Kapan? Nanti malam. Iya, nanti malam. رحت لفين وسايبني لمين؟ ده أنا كل حنين وفي قلبي غرام، نفسي الاقيك بقى